selamat datang di Jalan Demokrasi. Jalan Demokrasi sebagai platform bagi kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu ketatanegaraan yang sedang berkembang saat ini. Bersama saya, Aldo Ibrahim, dan kali ini kita ditemani oleh Bapak Herlambang Wiratman. Beliau adalah dosen dari Universitas Airlangga Surabaya. Selamat siang, Pak Herlambang. Selamat siang, Mas Aldo. Ya, apa kabar Pak Herlambang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini saya lihat kemarin Pak Herlambang ini ya sempat ngisi di beberapa forum diskusi ya. Saya lihat di beberapa pamflet itu Pak Herlambang menjadi narasumber ini, terutama dengan isu-isu terkait dengan kebebasan akademiknya, Pak. Ya karena kebetulan sejak tahun kemarin diamanai koordinator Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik. Jadi ya kawan-kawan banyak ini masih terus, ini ada berapa kali putaran diskusi topik kebebasan akademik sampai minggu depan. Wah, luar biasa. Berarti ini Jalan Demokrasi ini udah diberikan waktu spesial ya untuk Pak Herlambang ya ini. Ya. Terima kasih ya Pak Herlambang atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, menyinggung tadi terkait dengan isu kebebasan akademik nih Pak Herlambang. Jadi kebebasan akademik ini kan sebenarnya kebebasan yang bersifat fundamental ya Pak, dalam rangka untuk mengembangkan otonomi institusi akademik. Nah, bagian dari kebebasan akademik itu kan termasuk bagian kebebasan berekspresi, berpendapat. Hal itu pun diatur di dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita kaitkan kebebasan akademik itu di ranah kampus, sejatinya kan harus tetap dijunjung tinggi. Hal itu sebenarnya juga sudah diatur di dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik. Nah, namun menjadi menarik ketika akhir-akhir ini banyak isu-isu terkait dengan kebebasan akademik itu menyeruak, Pak. Nah, beberapa kasus misalnya seperti mahasiswa Raffio Patra ya, yang diretas akun media sosialnya, lalu kasus salah satu dosen di Universitas Negeri Alauddin Makassar yang terkena Undang-Undang ITE karena mengkritik kebijakan dari kampus, hingga meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo yakni Randi dan Yusuf dalam menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi pada saat itu yang bertajuk Reformasi di Korupsi, yang hingga meninggal dunia dua mahasiswa ini. Hingga yang terbaru ini Pak kasusnya di Universitas Gadjah Mada yang akan menyelenggarakan tema terkait dengan pemberhentian presiden di tengah COVID-19 ini, yang malah justru adanya intimidasi dari beberapa kalangan untuk mengancam bahkan hingga meneror dari pihak narasumber maupun penyelenggara diskusi. Nah, melihat beberapa kasus, serangkaian kasus ini, bagaimana Pak Herlambang Wiratman ini melihat hal tersebut? Monggo, Pak. Baik, nama saya bukan Wiratman ya, Wiratraman. Oh iya, Wiratraman, maaf Pak. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Jadi pertama yang ingin saya katakan, publik seakan terkejut dengan situasi yang terjadi dengan kasus teror atau ancaman terhadap diskusi di UGM dan juga menimpa narasumber dari Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Profesor Nikmatul Huda. Nah, sesungguhnya situasi ini kalau kita lihat rentetannya yang terjadi di tahun 2020 itu bukan hal yang mengejutkan, dengan mempertimbangkan yang pertama adalah bahwa di akhir tahun 2019 itu saya pernah diinterview oleh salah satu media nasional
yang ingin bertanya bagaimana situasi masa mendatang. Nah, waktu itu wawancaranya 30 Desember 2019. Saya jawab bahwa situasi yang akan terjadi di tahun 2020 dengan mempertimbangkan konteks pattern kasus yang muncul sekaligus bagaimana penyelesaian atas kasus-kasus tersebut, maka dugaan saya tidak banyak berubah. Jadi kasus yang terjadi beberapa pekan terakhir ini sebenarnya seakan mengulang apa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kalau dari sudut pandang eskalasi konfliknya memang atau eskalasi tekanannya itu paling menguat sebenarnya di tahun 2015, Mas Aldo. Jadi di tahun 2015 itu karena ada momentum 50 tahun pasca 1965, di mana akademisi itu kan atau kalangan intelektual menurut penelitiannya Abdul Wahid itu kan dihilangkan posisinya di Republik ini. Oh, iya. Nah, kemudian diskusi-diskusi ataupun upaya untuk mengangkat kasus yang sebenarnya merupakan bagian dari pemikiran kritis di kampus itu menjadi sulit. Contoh pembubaran diskusi seminar yang membahas topik-topik pelanggaran HAM atau membahas soal konflik agraria, mempersoalkan tambang dan seterusnya, itu tidak sedikit yang dibubarkan. Catatan saya itu dari Aceh sampai Papua, mulai 2015 sampai 2018 itu sudah ada 67 kasus serupa. Jadi itu bukan angka kecil kalau dalam konteks kebebasan akademik ya, dan itu besar sekali. Jadi itu alasan yang pertama mengapa situasi itu tidak mengejutkan. Yang kedua, memang tradisi kebebasan akademik di kampus itu boleh dikata tidak ada ya, atau mungkin belum ada lah kalau tidak dikatakan tidak ada. Belum kuat, belum menancap di dalam dunia kampus. Yang kuat itu kan tradisi feodalisme, tradisi pengelolaan kampus dengan cara dan ciri yang disebutkan di dalam risetnya Profesor Yadikan Siswohartono, seorang akademisi Universitas Jember, almarhum beliau. Dia menyebutnya sebagai organisasi priai Jawa. Jadi feodalisme di dunia kampus itu memang bertahan hingga situasi hari ini, dan itu yang menyebabkan sekaligus melahirkan problem kampus itu punya lapisan-lapisan tersendiri. Tidak jarang akademisi itu ketika mendapati tekanan dari pemerintah, dari korporasi, atau dari kelompok milisi sipil, preman dan seterusnya, itu justru internal kampus merepresi akademisinya, bukan membentengi. Itu situasi yang kerap kali saya mendapatkannya di lapangan. Tetapi catatan kaki di dalam memaknai kasus UGM ini adalah ini ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah pimpinan di Fakultas Hukum UGM itu menunjukkan performa yang cukup terukur, tegas, dan memberi perlindungan terhadap mahasiswanya, sekaligus juga apa yang saya lihat di manajemen di Universitas Islam Indonesia. Jadi ini kabar baik yang saya kira terus dirawat dan dijaga dan menjadi pembelajaran buat yang lain. Baik. Tadi ketika Mas Herlambang tadi mengatakan bahwa memang sudah ada beberapa kasus meneliti ya, ada di beberapa kasus yang memang hingga 67 kasus ya, kurang lebih. Iya, itu sampai 2018 ya. Iya. Belum saya masukkan kasus yang 2019. Baru sampai 2018 ya. Sudah sampai 67 kasus. Ini apakah kasus-kasus yang terjadi saat ini di ranah kebebasan akademik itu merupakan tindakan yang represif? Iya, saya kira memang benar itu situasi represif ya. Yang saya maksudkan situasi represif itu begini. Ada seorang dosen mengembangkan metode belajar diancam bunuh. Hanya karena dia mengajak mahasiswanya belajar di sebuah gereja. Ada
dosen yang memberikan keterangan ahli di persidangan karena dedikasinya terhadap upaya pelestarian lingkungan. Tapi justru digugat perdata miliaran bahkan triliunan. Ada dosen yang juga menyelenggarakan perkuliahan dengan perspektif kritisnya justru dikeluarkan dari kampus karena dianggap sebagai tradisi liberal atau tidak sesuai dengan adat ketimuran atau budaya Indonesia, katanya begitu. Dan ada banyak ragam yang lain, dan yang paling menyedihkan itu adalah sudah mulai banyak kasus-kasus yang kebetulan dilaporkan belakangan ini juga terkait dengan misalnya sweeping buku, pembubaran atau pembatalan atau bahkan tidak diizinkannya diskusi-diskusi. Pemutaran film juga tidak sedikit jumlahnya yang dibatalkan. Diskusi novel juga pernah ada yang dibatalkan. Padahal diskusi tentang novel ya, tentang saya lupa judul, Aleppo, itu berkait dengan diskusi di Malang waktu itu. Nah, bukankah itu cara-cara represi yang dengan segala bentuknya, seperti juga pemidanaan, apa yang terjadi yang disebutkan oleh Mas Aldo tadi, Dr. Ramsyah, sebenarnya sudah ada dosen yang sudah dijatuhi putusan pengadilan negeri di Banda Aceh dalam kasusnya Dr. Saiful Mahdi. Dia dihukum 3 bulan dengan denda 10 juta hanya karena kritik di WhatsApp grup lingkungan internalnya sendiri. Dan itu adalah upaya yang sebenarnya mendorong kebebasan otonomi kampus sebenarnya, yang justru harusnya dilindungi, tapi dia berhadapan dengan mesin undang-undang ITE yang itu justru memidanakan si akademisi. Gitu. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan kebebasan akademik, maka tak lepas kita juga harus berbicara juga terkait dengan konsep demokrasi ya, karena memang salah satu nafas dari demokrasi itu kan kebebasan itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya kebebasan akademik dalam konsep demokrasi itu sendiri, Pak Herlambang? Ya, kebebasan akademik itu bagian dari kebebasan ekspresi, bagian dari pilar negara demokrasi yang teramat penting posisinya, karena dia menyuarakan kebenaran, menyuarakan kritik yang fungsinya adalah untuk kontrol, pengawasan terhadap penguasa atau penyelenggara kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Di sisi lain sebenarnya kebebasan akademik itu juga punya fungsi baik di dalam rangka mendorong kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kemajuan peradaban, dan seterusnya. Jadi sesungguhnya penting posisinya di dalam negara hukum demokratis, termasuk ketika memperbincangkan demokrasi. Karena begini, di dalam Undang-Undang Dasar kita tahu bahwa seperangkat kebebasan telah dijamin di dalam konstitusi, dan Indonesia sudah menyatakan dirinya negara hukum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah, apa maknanya dari mengakomodasi kebebasan ini di dalam konstitusi? Kontrak politik antara penyelenggara kekuasaan dengan warga negaranya itu sebenarnya di konstitusi. Dan bagaimana kita tahu bahwa konstitusi ini dijalankan, itu adalah bagian dari proses untuk menakar sejauh mana proses demokrasi itu terjadi. Dan Anda tahu misalnya tidak hanya kebebasan akademik, tetapi juga kebebasan berpendapat secara menyeluruh, kebebasan pers itu juga bagian dari yang satu kesatuan yang tak terpisahkan, sama-sama pentingnya fungsinya di dalam sebuah negara. Nah, ketika kebebasan
itu dibungkam, direpresi, apalagi jembatan publik untuk menyuarakan kebenaran itu kan melalui saat ini ya, dalam konteks Indonesia itu dunia kampus atau akademik dan pers yang mengawal kebijakan-kebijakan selama ini yang seringkali diabaikan oleh sistem tata negara Indonesia. Beberapa kali pengungkapan kasus-kasus korupsi kelas kakap itu bukan oleh DPR, bukan oleh peradilan, bukan oleh eksekutif apalagi, tapi oleh pers ya. Dan beberapa kali cara memahami bagaimana situasi mengatasi masalah dan seterusnya itu banyak disuarakan oleh kalangan akademisi. Jadi ini fungsinya sebagai jembatan publik sangat vital hari ini. Kalau enggak, misalnya kebebasan ini dipatahkan, dihentikan, atau dibungkam, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama, akan terjadi penguatan otoritarianisme, di mana negara mungkin mengklaim dirinya bukan otoritarianisme, tapi otoritarianisme itu sudah nampak wujudnya di dalam realitas keseharian. Dan yang kedua, jelas pembungkaman kebebasan akademik itu sebagai bagian dari kebebasan ekspresi adalah wujud dari pendangkalan kualitas demokrasi yang ada dalam sistem hukum Indonesia, dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Apalagi dunia kampus itu kan bastion libertatis ya, benteng kebebasan. Kalau bentengnya aja udah dirusak, maka kita bisa pastikan atau kita bisa refleksikan kualitas demokrasinya juga buruk sekali. Baik, ini kan saya juga tadi baca-baca sedikit terkait dengan biografi Mas Pak Herlambang ya. Ini sempat juga berkeliling dunia ini, sempat di Belanda, Thailand untuk menimba ilmu. Nah, kira-kira kalau saya kaitkan dengan kebebasan akademik, negara mana yang secara baik melaksanakan kebebasan akademik ini, Pak Herlambang? Ya, kalau ngukurnya negara sebenarnya tidak sesederhana itu ya, karena kita punya jaringan, misalnya Scholars at Risk. Scholars at Risk itu adalah jaringan promosi dan upaya melindungi kebebasan akademik yang ada di berbagai negara. Scholars at Risk itu adalah jaringan internasional yang memfasilitasi bagaimana akademisi yang mendapat tekanan itu bisa dilindungi. Misalnya kalau dia target dari kekerasan, maka dia bisa mencarikan tuh alternatif tempat kerja di kampus, di tempat jaringan Scholars at Risk. Yang kedua, sebenarnya promosi terhadap kebebasan akademik ini merupakan tantangan tersendiri di dunia kampus. Jadi ukurannya itu bukan soal negara yang memberi iklim atas kebebasan akademik, tapi juga ditopang oleh sejauh mana kampus-kampus itu juga punya peran penting di dalam menopang kebebasan akademik itu. Jadi itu bukan sekedar urusannya negara, tapi juga urusannya kampus. Kenapa? Karena ada istilahnya otonomi kampus. Jadi menurut PBB, di dalam sistem hukum HAM itu ada penafsiran dalam General Comment 13 di tahun berapa itu, yang dimana menegaskan kebebasan akademik itu ada di dua level. Yang pertama adalah kebebasan individual, yang kedua adalah otonomi kampus. Nah, ketika memperbincangkan otonomi kampus itu sebenarnya self-governance. Self-governance itu dia harus merdeka dari intervensi negara malah. Dia harus merdeka dari intervensi korporasi dan seterusnya. Nah, nggak ada ceritanya kebebasan akademik itu kalau tidak kalau nggak dijamin, kampusnya itu akan berkompetisi secara internasional. Nggak ada. Rata-rata kampus yang bisa berkompetisi secara baik di level internasional itu karena iklim kebebasan akademiknya itu lebih baik. Jadi indeks negara mengakui kebebasan akademik sih
saya nggak terlalu melihat kecuali Freedom House yang kemarin menempatkan posisi kebebasan akademik menjadi varian penting. Tetapi kita bisa lihat itu ranking kampus, bagaimana mereka merefleksikan kebebasan di dalam mengemukakan gagasannya di lingkungan kampus. Kira-kira gitulah. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Herlambang, dengan serangkaian kasus terus diskusi kita tadi terkait dengan kebebasan akademik, sebenarnya harapan ke depan untuk masa depan kebebasan akademik di negeri Indonesia ini seperti apa Pak Herlambang, harapannya? Ya, saya kira memang ini mimpi ya dari banyak akademisi, dan kebetulan kita punya KIKA. KIKA itu Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. KIKA sendiri berharap bahwa tradisi untuk menjamin kebebasan akademik itu mulai tumbuh dan menguat di dunia kampus. Kenapa? Karena itu paralel dengan menciptakan iklim produksi pengetahuan yang lebih punya manfaat besar di dalam peradaban kemanusiaan. Yang kedua, bahwa otoritas publik itu juga punya kewajiban di dalam menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik. Penundukan terhadap dunia kampus melalui birokratisasi politik itu juga nggak sehat. Itu sebabnya ke depan di pemerintahan itu juga harus berpikir bagaimana menciptakan iklim kebebasan akademik itu dengan tidak mengintervensi kampus terlalu jauh. Nah, di saat yang bersamaan maka kita harus sadar bahwa insan akademis itu juga nggak bisa dibatasi. Dia harus bebas dari pembatasan maupun pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang lebih bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan, bukan integritas keilmuan untuk penguasa atau kekuasaan atau dirinya sendiri, bukan. Jadi nggak boleh tuh akademisi punya konflik kepentingan karena dia berada di pemerintahan. Ya dia harus mundur, dia harus menghindari konflik kepentingan karena itu melanggar etik dari seorang akademisi. Nah, jadi mimpi-mimpi ini itu saya kira perlu proses ya, karena sekali lagi tradisinya memang belum cukup kuat di kampus-kampus terutama di Indonesia. Baik. Terima kasih untuk Pak Herlambang atas kesempatan diskusi kali ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu di lain kesempatan lagi ya Pak Herlambang. Ya, mudah-mudahan manfaat ya, Mas Aldo. Pastinya. Saya yakin kawan-kawan Jalan Demokrasi juga memikirkan secara sungguh-sungguh peradaban demokrasi yang lebih baik di tanah air. Baik, terima kasih Pak Herlambang sekali lagi. Sama-sama, Mas. Oke.